Saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa bantuan pangan yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional (Bappenas) dalam bentuk pembagian beras seberat 10 kg selama 6 bulan tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial. Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani ketika dia hadir dalam sidang lanjutan sengketa pemilihan presiden Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 5 April 2024. Menurut Sri Mulyani, bantuan pangan yang disalurkan melalui Bappenas bukanlah bagian dari program perlindungan sosial, tetapi merupakan bagian dari fungsi ekonomi untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan. Anggaran untuk bantuan pangan tersebut termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan bukan dalam fungsi perlindungan sosial. Saudara, pada tahun 2023, Bappenas mendapatkan anggaran sebesar 10,2 triliun rupiah. Jumlah bantuan pangan yang disalurkan mencapai 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui Perum Bulog pada periode September sampai November 2023. Sri Mulyani menjelaskan bahwa proses pencairan alokasi bantuan pangan yang diajukan oleh Bappenas melalui review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas permohonan tersebut. Namun pada tahun 2024, anggaran untuk Bappenas mengalami penurunan sebesar 30% dibandingkan tahun 2023. Badan tersebut hanya mendapatkan anggaran sebesar 6,71 triliun rupiah untuk tahun 2024. Pada sidang MK tersebut, 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk Sri Mulyani dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai bantuan sosial (Bansos) yang dituduh dalam dalil Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sebagai upaya politisasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung kemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Saudara, salah satu permasalahan yang diperdebatkan oleh kedua kubu adalah mengapa anggaran untuk perlindungan sosial meningkat secara signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, bahkan hampir mencapai jumlah yang sama dengan saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020. Selain Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini juga hadir dalam sidang tersebut. Mereka dijadwalkan untuk memberikan paparan awal sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim. Namun, hanya majelis hakim yang diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan kepada keempat menteri tersebut. Para pihak yang terlibat dalam sidang dilarang menginterupsi. Saudara, demikian berita yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak telah menonton dan kita ketemu di berita-berita selanjutnya.